Salam saudara, kita kembali memasuki episode 757 Abam ya. Dari wanita usia 25 tahun belum menikah. Sebelumnya terima kasih untuk khotbah Bapak yang membuat saya sadar akan apa sebenarnya tujuan hidup ini. Di mana kita harus hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Satu-satunya, walaupun saya secara pribadi menyadari Pak, bahwasanya tidak semudah mengucapkannya. Saya punya beberapa pertanyaan yang cukup mengganggu. Ini soal mimpi ya saudara. Panjang lebar dikemukakan mimpinya. Lalu ada mimpi yang berikutnya, ada dua mimpi yang dikemukakan. Jadi bagaimana mimpi-mimpi ini? Tuhan kalau memberi mimpi, Tuhan pasti tidak membuat teka-teki. Tuhan pasti akan memberitahu maksudnya. Dan Anda harus tanyakan itu kepada Tuhan. Dan kalau Anda bertanya kepada saya, sangat besar kemungkinan saya tidak tahu. Coba Anda doakan, Anda tanyakan mimpi yang Anda tulis di sini panjang lebar yang tidak saya baca. Karena mimpi ini untuk Anda, bukan untuk orang lain. Pertanyaan berikutnya yang terakhir, saat ini saya sudah mengambil komitmen untuk hidup kudus, namun berkaca dari jatuh bangun saya, Pak, saya merasa tidak layak sama sekali. Saya takut gagal dalam pertandingan iman ini. Apakah perasaan krisis semacam itu wajar, Pak? Semakin mengenal kebenaran, semakin terlihat banyak salah. Tolong doakan saya, Pak. Oh, puji Tuhan. Jadi semakin Anda mendekat kepada Tuhan, makin salah itu makin kelihatan. Justru itu menunjukkan Anda serius. Dan sejak muda Anda mulai memisahkan diri dari dunia. Walaupun Anda sekarang masih jatuh bangun, it's okay. Tekuni terus sampai Anda bisa sempurna. Terima kasih Pak sudah mengajarkan kebenaran untuk memindahkan hati ke LB3. Dan khotbah Pak Era sangat mengubahkan saya. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati ya. Umur masih 25 tahun wanita. Puji Tuhan, kau masih muda nak. Anak saya lebih tua dari kamu umurnya. Tuhan berkati. Dari janda usia 69 tahun, Tasikmalaya, Jabar. Salam Pak Era, saya yang pertama aktif. Tadi aktif dalam pelayanan. Karena sesuatu terjadi, anak saya terjatuh, terlilit hutang dan rumah tangganya hancur. Istrinya meninggalkan dengan kedua anak yang masih kecil. Sekarang anak saya nggak kerja dan terpengaruh teman dia pindah keyakinan. Saya omongin dia tetap kecewa sama orang Kristen. Pak, saya tiap saat doa supaya anak saya kembali ke Tuhan beribadah. Pak, saya harus gimana? Mohon bantu doa. Waduh. Ibu, di hari tua ibu ngadepin masalah berat ya. Jatuh terlilit hutang, istrinya meninggalkan anak dan meninggalkan suami dan dua anak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan ibu. Ibu berjuang untuk dua anak itu. Dan Tuhan pasti akan tetap membuka jalan. Doa ibu akan membuat ibu bisa melewatinya. Ibu dari anak ini akan datang ke ibu. Ibu jangan marah. Ibu harus sambut dia dengan baik. Ya. Bisa merawat bersama menantu, bisa. Mudah-mudahan dia sadar bahwa ketika dia meninggalkan anak, dia menyesal. Dia bisa balik dan mau mengambil bagian dalam mengurus anak itu. Dan Tuhan akan memberi bantuan ke ibu dalam hal ini. Ya, Tuhan memberkati. Dari mahasiswa 19 tahun, Toba, Sumatera Utara. Salam Pak Era, semoga Pak Eras dan keluarga beserta seluruh staf Truth ID senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Pak, saya sedang berjuang melawan jerawat yang sudah bertahun-tahun. Ada banyak bagian yang meninggalkan bekas di wajah sehingga jadi bopengan. Saya sering merasa minder untuk berinteraksi dengan orang dan tampil depan umum. Sesungguhnya saya sangat ingin bisa tampil dan berinteraksi dengan banyak orang. Sejak saya sangat ingin bisa menjadi tampan agar bisa tampil berbicara depan umum. Saya merasa sangat jelek dengan kondisi cuping hidung yang besar dan kepala. Saya yang peyang, saya takut merasa berdosa Pak karena saya tidak mensyukuri apa yang saya miliki ini.
Sejak SMP saya berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk menerima keadaan ini, namun saya belum benar-benar dapat berdamai dengan kondisi ini. Terkadang terlintas di pikiran untuk melakukan filler hidung dan perawatan kulit ke dokter suatu saat nanti. Namun saya juga berpikir bahwa biayanya sangat mahal dan banyak hal yang lebih penting. Saya takut berdosa, Pak, karena tindakan salah dan sikap saya terhadap hal ini. Apakah di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan ini Tuhan memberikan anugerah, kesembuhan, dan ketampanan, Pak? Terima kasih. Nah, umurmu 19 tahun ya. Tuhan itu ada misterinya. Ada misteri-misteri yang tidak bisa kita jawab. Termasuk keadaanmu. Tetapi suatu hari pasti kamu akan tahu bahwa ternyata itu keadaan yang terbaik bagi kamu. Yang pertama saya harus ingatkan, wajah tidak tampan menurut kamu tidak menutup kemungkinan wanita jatuh cinta. Saya di udah lihat ada orang-orang cantik yang jatuh cinta kepada pria yang tidak tampan. Ya benar nak, yang sudah luka mukanya tetap istrinya cantik. Jadi kamu jangan takut soal jodoh. Cinta itu menyimpan misteri juga. Ya, oke. Yang pertama, kamu akan tahu bahwa keadaanmu terbaik. Yang kedua, kamu masih berpotensi punya pasangan hidup yang baik pula. Jangan takut. Yang ketiga, kamu harus ingat hidup ini singkat di dunia. Buat apa kamu ganteng tapi kamu masuk neraka? Ngerti nggak? Ini yang menyangkut yang pertama tadi, misteri Tuhan. Jadi kamu harus belajar menerima itu dengan mengkaitkan dengan kekekalan. Yang keempat, kamu melayani Tuhan. Kamu nanti akan punya percaya diri. Kamu baru bopengan, belum buta mata, bukan telinga, lepas satu atau dan lain-lain. Kau masih ganteng dibanding orang yang jauh lebih menderita. Ada yang gak punya kaki dua-duanya, tapi istrinya cantik. Dia bisa melayani Tuhan. Kamu lebih ganteng dari mereka. Ya, jangan minder, maju terus. Ini dari wanita usia 39 tahun menikah Pangkal Pinang. Apakah ada cabang GSKI di Pangkal Pinang? Rasanya ada, nak. Ada. Di channel Truth ID apakah ada ibadah online untuk remaja? Ini nanti akan dikasih tahu ya. Remaja ada ya. Oke. Diberitahu. Ibu rumah tangga 42 tahun menikah guru di Tangerang. Pak Era, saya seorang ibu dengan 2 putri beranjak remaja. Saya selalu rindu anak-anak memiliki kerinduan ambil bagian dalam hal melayani dan semakin cinta Tuhan Yesus. Saya sangat diberkati dengan setiap program Truth ID, firman Tuhan maupun pujian penyembahan dan program lainnya. Setiap waktu berkumpul keluarga kami suka bernyanyi lagu-lagu Pak Eras. Kebetulan keluarga kecil kami semua bisa bermain musik. Lagu-lagu Pak Eras sangat memberkati saya secara pribadi dan saya rindu orang lain pun juga diberkati untuk terus bertumbuh melalui lagu-lagu Pak Eras. Saat ini kebetulan saya dipercaya mengasuh tim musik remaja. Pertanyaannya, apakah boleh saya dan anak-anak menyanyikan lagu-lagu Bapak dan putra-putri Bapak dalam ibadah dan pelayanan pujian gereja kami, bukan GSKI? Jawabannya sangat boleh. Maaf, pertanyaannya mungkin melenceng dari tema. Sebelumnya mohon maaf karena kami sudah menyanyikan 3 lagu Bapak melalui persembahan kesaksian dan pujian istimewa. Dalam ibadah sebelum Bapak menjawab melalui album ini, puji Tuhan respon jemaat sangat diberkati melalui pujian tersebut. Bukan karena kami yang menyanyikan, tapi isi lagu tersebut yang sangat memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Luar biasa ya, Ibu. Kami akan mendukung Ibu ya. Jika Ibu mau lagu-lagunya, chordnya, mungkin kami bisa bantu ya. Oke, puji Tuhan. Pria usia 30 tahun, Lajang, Kalimantan Timur. Salum. Setelah saya mendalami kitab Injil bahwa Yesus itu bukan Tuhan Allah Bapa
Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah anak dan utusan dari Allah Bapa, dan Yesus juga berdoa kepada Bapa, dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang perbedaan pribadi dengan Allah Bapa. Jadi menurut pendapat saya sih, apa orang Kristen itu salah menyembah Yesus? Mohon penjelasannya. Oke. Penjelasan saya ya, menyembah itu apa dulu? Menyembah itu memberi nilai tinggi. Proskuneo. Sakah di dalam bahasa Ibrani yang artinya tunduk. Jadi kita tunduk kepada Allah Bapa dan juga tunduk kepada Tuhan Yesus. Kita memberi nilai tinggi Allah Bapa dan kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai Allah Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Dari pria usia 34 tahun menikah di Manado. Maaf Pak, Pendeta Rasul, saya ini penggemar, pengikut, dan murid-murid dan murid dari pengajaran-pengajaran Bapak sejak 2012 serta doa pagi, puasa, dan lain-lain. Saya ikuti. Meskipun saya bukan jemaat Pak Era, saya tinggal di Manado, dengan pengajaran Bapak saya termotivasi berjuang untuk hidup kudus. Ini pertanyaan saya Pak. Pertama, kenapa sih Pak harus mengatakan di awal seri Yesus bukan juru selamat sejati? Menurut Bapak saat mengatakan itu Bapak dipimpin Roh Kudus? Tanda tanya ya. Bisa tidak menjelaskan Yesus manusia sejati tanpa harus mengatakan Yesus bukan juru selamat sejati? Pak, kasihan Pak, anak-anak rohani Bapak yang tidak sejemaat dengan Bapak di Jakarta, karena kami yang jauh ini terimbas dari perkataan Bapak yang saya rasa tergesa-gesa karena gairah yang salah atau meleset. Pengertian sejati harus dipahami, artinya yang orisinil, atau pemula, atau inisiator. Makanya tidak boleh dipotong, harus dilihat secara frame yang lengkap, bahwa juru selamat hanya satu, Elohim Yahweh, dan itu dikatakan berulang-ulang di dalam Alkitab. Tidak ada juru selamat selain aku. Loh, Yesus gimana? Nah, kemudian saya jelaskan, saudara, 1 jam 20 menit, 1 jam setengah, saya jelaskan bahwa inisiator adalah Allah Bapa. Juru selamat sejati adalah Allah Bapa. Dan Yesus sebagai pelaksananya. Jadi Yesus juru selamat, pelaksana yang sejati. Tidak ada pelaksana yang lain. Nah, ini harus dilihat di dalam frame yang lengkap. Nah, yang rusak adalah ketika orang potong dan mengatakan Yesus bukan juru selamat. Nah, itu yang salah. Itu yang kemudian merusak nama baik saya di seluruh dunia. Soal apakah saya dipimpin Roh Kudus, nah itu juga dilihat dari kehidupan saya setiap hari, kehidupan doa dan buah hidup saya tiap hari. Ya, oke, saya kira itu jawaban saya. 2, makin kemari saya lihat Bapak makin tidak bisa dinasehati karena mungkin merasa pemimpin tertinggi sinode yang lebih di depan dalam kesucian. Akhirnya respon-respon Bapak terkesan otoriter dan sering dalam doa pagi Bapak kelihatan ngambek, menyuruh gereja keluar karena tidak sama nyanyian. Jangan lupa Pak, cara mendidik anak SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu beda. Jangan terkesan ngambek sampai ngancam-ngancam bagaimana kalau jemaat memang bagian Bapak. Yang diberi Bapak di surganya, karena beda nyanyian, Bapak suruh keluar Pak. Kalau Bapak mengaku dipimpin roh, saya juga bisa berkata seperti itu, saya dipimpin roh juga. Karena semua yang Bapak ajarkan saya lakukan. Sangkal diri itu betul-betul saya lakukan, bahkan sampai saya dianggap aneh. Apalagi sahabat-sahabat dan keluarga saya ikut semua ajaran Bapak. Tapi akhir-akhir ini saya tidak ada damai sejahtera ketika mengikuti sesi Logos. Tidak ada damai sejahtera ketika mengikuti sesi Logos, tidak seperti sesi terdahulu, keselamatan, corpus delicti, Satan, dan lain-lain. Soal Logos, Bapak katakan kuasa kegelapan berupaya kebenaran tidak disampaikan. Padahal Bapak sendiri katakan tidak akan masuk neraka kalau tidak menganut paham Logos Bapak. Akhirnya sepanjang sesi Bapak sibuk membela Yesus manusia sejati karena terlanjur diserang lebih dulu sejak sesi awal. Oke. Kita harus teduh ya mendengar perkataan, jangan punya satu penafsiran. Saya sempat melihat beberapa pendeta yang
responi khotbah saya. Salah menafsirkan khotbah saya. Salah menafsirkan khotbah saya. Yesus memang juru selamat, tapi bukan juru selamat yang benar loh. Karena Allah yang mengerjakan dan lain sebagainya. Ia tidak melihat frame yang lengkap. Oke, juga soal nyanyian. Anda tidak ada di tengah-tengah kami bagaimana saya berjuang untuk menyampaikan kebenaran, dan setiap kali kebenaran disampaikan harus ada lagu yang harus menjiwai kebenaran itu. Tetapi ada gereja-gereja di bawah naungan kami yang sama sekali tidak menyanyikan lagu. Lagu-lagu yang memiliki muatan pesan yang menurut saya pesan dari Roh Kudus yang Allah percayakan kepada saya. Bukan tidak menyanyikan lagu-lagu lain, kami ini juga menyanyikan lagu-lagu lain. Kamu kan tidak pernah mendengar kami kalau di kebaktian rumah tangga, kebaktian penghiburan. Sebagian besar bukan lagu-lagu kami. Lagu-lagu kidung, jemaat dan lain-lain kita nyanyikan. Tapi mbok yo jangan tidak menyanyikan lagu. Nama GSKI, you dapat legitimasi dari pemerintah memberkati orang dan lain-lain dengan legitimasi GSKI. Tapi tidak menyuarakan pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada ketua sinode untuk disampaikan. Jadi kalau kamu katakan saya ngambek itu tadi ya, menyuruh orang keluar ya, saya nggak mau menyuruh orang keluar. Kalau kamu tidak sejahtera, ya sudah. Nah kamu kalau dengerin saya di pertemuan para pendeta-pendeta yang itu tidak disibarkan di luar, saya mengatakan lagi dengan tegas, kamu tetap saudara saya yang sudah saya bantu, maksudnya ada yang punya cicilan tanah bangun gereja, pindah gereja lain cicilannya tetap berjalan. Lalu ada yang keluar lagi, itu gereja atas nama saya, atas nama Yayasan Rehoboth, saya berikan yayasan itu ke dia. Kalau mau keluar, ambil. Supaya kamu sejahtera. Saya juga sejahtera karena saya merasa Tuhan yang memberi saya pesan untuk saya sampaikan kepada jemaat. Dan pesan-pesan itu harus disertai dengan pujian, ya. Kalau beda nyanyian Bapak suruh keluar, oh maksud saya bukan mengusir, supaya damai sejahtera. Oh saya nggak merasa sejahtera dengan lagunya GSKI, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian di GSKI sementara kamu tidak mau menyanyikan lagu GSKI. Kan nggak masalah, kamu pindah juga nggak masalah. Lalu mengenai logos, ya itu nanti kita ketemu di kerajaan surga atau di pengadilan Tuhan. Apakah saya disuruh mengkhotbahkan logos atau tidak? Kalau misalnya kebenaran mengenai kemanusiaan itu tidak sama, itu nggak membuat orang masuk neraka, betul. Saya setuju. Tetapi di balik ini kuasa kegelapan bekerja keras, membuat orang tidak mencapai puncak kesucian, lalu mulai kompromi. Dan ketika kompromi, kemungkinan besar seseorang jatuh dalam dosa atau hidup dalam kewajaran dengan dunia itu besar. Kalau jadi orang baik ya masuk surga, ya oke. Pak, mohon jangan pikir diri sendiri saja, Pak, main hantam bicara dengan dalil. Saya tidak tahu kalau besok saya masih hidup itu terkesan lebih kepada Bapak dipaksa Roh Kudus harus bicarakan semua kalau terjadi kegaduhan. Walaupun menurut Bapak bukan Bapak yang buat gaduh. Kasihan kami jemaat yang jauh, Pak. Kalau Bapak masih dianggap kami ini anak rohani Bapak, kami Pak yang ikut Bapak, ikut sesi pertama saja sudah bisa tangkap kemana arah penjelasan Bapak dan kami percaya dan mau belajar mempraktekkan. Tapi kenapa harus seolah-olah ada sesuatu yang bombastis dari pengajaran ini dengan memberi kisi-kisi Yesus bukan juru selamat sejati. Nah kembali soal juru selamat sejati, jangan diartikan Yesus bukan juru selamat ya. Juru selamat sejati itu Allah Bapa dan Yesus sebagai pelaksana dari juru selamat itu. Akhirnya sisa perpuluhan sesuai energi habis mengkonter membela perkataan yang tergesa-gesa. Enggak, kamu salah mengerti. Jadi sesi-sesi berikut bukan mengkonter itu.
melengkapi. Jadi saya sudah tulis itu hampir 1000 halaman. Saya sudah katakan, saya sudah tulis ini sudah hampir 1000 halaman. Saya sudah kepikir betapa beratnya menyampaikannya dalam sesi-sesi yang panjang. Ya, jadi bukan kita sesi berikutnya untuk mengcounter, enggak perlu mengcounter. Dan kamu lupa bahwa saya sudah tua, udah enggak perlu berdebat-debat lagi, nak. Ya, sementara kita lagi punya pekerjaan besar yang ngurus banyak hal, bukan energi untuk di seminar semata-mata. Ya, oke. 3 pertanyaan saya, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena mencintai Bapa dalam kurung taat atau karena mencintai manusia? Mana lebih besar cinta Tuhan Yesus pada Bapa atau pada manusia? Karena keduanya pribadi berbeda. Kalau mencintai Bapa berarti Tuhan Yesus tidak tulus mencintai manusia. Cuma karena ingin menyenangkan Bapa akhirnya sandiwara juga. Ya. Kalau manusia bisa begitu, ya. Jadi kalau mencintai saudaranya demi bapaknya, tapi nggak tulus mencintai saudaranya, begitu kira-kira ya. Tapi jangan lupa, seseorang tidak mungkin mencintai Allah tanpa mencintai sesama. Karena justru cinta kita kepada sesama itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita berkata, aku cinta padamu Bapa, ya cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau Yesus mungkin nggak mencintai manusia demi Bapa, itu sandiwara. Kalau Yesus bermental rendah bisa. Tapi Yesus tidak bermental rendah. Dia mencintai Bapa, karena mencintai Bapa dia mencintai manusia. Oke, maaf Pak, saya sudah mungkin lancang mengatakan semua ini. Kalau Bapak menangkap spirit saya, Bapak pasti tahu ini bukan amarah. Saya hanya ingin Bapak murni tanpa ada gairah apapun dalam mengajak kami pulang ke LB3. Semoga Bapa di surga yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjaga, membela Pak Erastus selalu. Maaf Pak kalau pertanyaan dan pernyataan ini menyinggung Bapak. Tidak usah dibacakan atau, saya tidak tahu kalau kalimat-kalimatnya seperti ini bro. Jadi saya begitu membaca langsung aja baca. Jadi saya nggak tahu kalau kalimatnya seperti ini, saya tidak baca sebelumnya. It's okay. Ini membuat saya juga lebih hati-hati ke depan. Tapi soal kebenaran saya atau ketidakbenaran saya, ya tentu saya tidak akan membela sekarang, biar kita bawa ke pengadilan Tuhan. Oke? Top, terima kasih untuk kritiknya. Kita lihat sekarang dari pria usia 56 tahun menikah di Kerawang. Berdasarkan kata-kata atau kalimat yang di lingkar merah mengatakan bahwa Pak Erastus adalah Yesus yang kedua, apa benar ya? Saya nggak mau berkata begitu. Ini pengakuan jemaat guys. Pak Erastus gembala yang menggiring domba-domba untuk menuju kebenaran. Banyak insan-insan yang diubahkan melalui firman dan dedikasi Pak Eras kepada Allah Bapa menjaring banyak jiwa. Tidak mudah beban yang Pak Eras emban. Bapak Eras adalah Yesus yang kedua yang mengemban tugas dari Allah Bapa. Tuhan mengasihi Pak Eras. Ya saya tidak tahu siapa yang tulis, siapa yang suruh. Masuk kita berani mengatakan kita Yesus kedua. Nah siapalah kita ini, orang berdosa, orang brengsek yang mestinya dibuang ke neraka, diselamatkan oleh Yesus ya. Tentu ini bukan maunya saya ya. Ini juga saya tidak tahu dari siapa ya. Tentunya kita tidak perlu cari-cari siapa yang jadi masalah ya. Oke. Malah ada lagi yang berkata sekarang Pak Eras sudah menyamakan dengan Allah Bapa. Wah, udah serem lagi nih saudara. Tapi ya kita kembalikan semua ke Tuhan ya. Yang lelah kita capek kalau mikirin begini terus ya. Kembalikan ke Tuhan. Dari mahasiswi 23 tahun Indramayu, Jawa Barat. Salam Pak, apa perbedaan Alkitab dan filsafat? Kalau Alkitab itu memuat kebenaran Allah yang transempiris, melampaui pengalaman, transenden, ya, teosentris, ya. Tetapi kalau filsafat itu man wisdom, kebijakan manusia, empiris, imanen, bukan transenden, ya. Dan tentu kalau Alkitab memuat kebenaran yang
menyelamatkan. Filsafat tidak. Oke, itu saja. Amin. Pria usia 48 tahun menikah di Bali. Saya mau bertanya tentang isi Alkitab dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 16. Tentang roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Apa maksud roh jahat yang daripada Tuhan? Maksudnya roh jahat yang diizinkan Allah masuk dalam diri Saul. Tentu bukan roh jahat dari Allah dalam arti bahwa Allah punya roh jahat. Tapi roh jahat yang diizinkan Tuhan masuk dalam diri Saul. 2. Apa memang Tuhan mengirimkan roh jahat dengan sengaja untuk mengganggu? Tentu tidak. Sama seperti pencobaan yang dialami oleh Ayub. Tuhan tidak mengutus setan itu menguji Ayub. Setan yang mencobai Ayub dan Tuhan mengizinkan. Oke, saya kira cukup itu jawaban saya. Oke, berikutnya dari wanita usia 32 tahun menikah 4 anak di Jayapura. Udah 4 ya anaknya ya usia 32. Salam Pak Pendeta, saya belum cerai agama ataupun sipil. Saya ditinggal suami sudah 5 tahun karena suami saya diguna-guna pelakor dan pergi kawin dengan pelakor dan katanya sudah cinta mati sama pelakor dan tidak mau balik lagi. Dan suami saya memang sudah tukang selingkuh semenjak anak saya yang pertama usia setahun. Anak saya pertama usia 14, kedua 13, anak ketiga 6 tahun, kembar. Apakah boleh saya menikah lagi mengingat usia masih muda dan terlalu banyak godaan? Juga saya terus jatuh dalam perjinan dan atau penyakit. Dan mohon maaf jika sedang menjalani hubungan dengan pria lain sekarang. Aku melihat keadaanmu bahaya. Kamu punya pesona ya, wanita. Kamu ini punya pesona. Saya tidak tahu kamu suku apa, tapi kamu wanita yang punya pesona ya. Pria akan mudah terpesona sama kamu. Dan kamu juga punya kelemahan soal hal ini ya. Kamu harus menyangkal diri. Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh menikah. Tapi kalau kamu menikah, kamu punya persoalan baru yang lebih berat dari persoalan yang pernah kamu jalani. Menurut saya walaupun usiamu 32 tahun, anakmu mau sudah 4. Kamu lebih baik konsen untuk mencari nafkah buat anak-anakmu. Kamu tidak akan menyesal. Suatu hari ketika usiamu 50, 60 tahun, baru kamu bersyukur ternyata memang lebih baik tidak menikah lagi. Itu jawaban saya. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati di episode yang akan datang.